Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Terima kasih sudah menyempatkan hadir kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, untuk konfirmasi saja. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suara dan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Layar bagus, suara jelas. Terima kasih Pak Wisper, Pak Tommy, Pak Andri, Pak Rio juga atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Bahwasanya tonnya positif daripada Asia dan Eropa kemarin ditutup menghijau. IHSG termasuk salah satu yang cukup kuat, 0,33%. Tetapi semalam di Wall Street agak cenderung ada penurunan, memang cukup volatile intraday-nya. Dan memang juga cukup dalam seperti Nasdaq minus 1,7%, S&P minus 0,8%, Dow Jones minus 0,4%. Investor memang di Amerika Serikat masih mencermati akan valuasi seperti itu. Pagi di tengah kekhawatiran mengenai rasa optimisme yang berlebih di pasar. Kalau dari komoditas, minyak melanjutkan pelemahan, WTI sedikit di bawah $60 sekarang, dan WTI dan Brent melemah kurang lebih minus 1,5% kemarin. Emas coal cukup ada kenaikan, demikian juga dengan timah dan tembaga. CPO sayangnya menurun sedikit, kemudian nikel sedikit juga ya, minus 0,06%. Untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak menguat terbatas dengan support di 6.300, kemudian resistance 6.417. Dan market drivers antara lain sudah di-mention juga sempat bahwa Wall Street menurun, investor juga memperhatikan valuasi di sana gitu ya, karena concern juga pada optimisme yang berlebih di pasar. Kemudian juga peluang meningkatnya belanja pemerintah Amerika Serikat dengan juga pembukaan ekonomi gitu ya. Tidak hanya memicu harapan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di sana, tapi juga ketakutan mengenai tekanan inflasi gitu. Nah, di Amerika Serikat sendiri mereka mengekspektasi bahwa vaksin COVID-19 sudah cukup gitu ya untuk para semua orang dewasa yang siap untuk divaksin pada akhir bulan Mei. Dan juga ini merupakan 2 bulan lebih awal daripada rencana yang dijadwalkan sebelumnya gitu, atau daripada forecast
yang sebelumnya direncanakan. Lalu dari The Fed mengatakan inflasi atau concern mengenai inflasi masih inilah ya, masih prematur dan terlalu dini untuk ditakuti, dan juga mereka menegaskan atau memberi warning bahwa kenaikan yield memang bisa saja memperketat kondisi finansial dan juga mengganggu recovery daripada ekonomi gitu ya, jika terus-menerus terjadi. Kemudian daripada harga minyak, pasar komoditas di harga minyak tadi sempat stability di bawah $60, karena saja memang ekspektasi negara produsen minyak yang tergabung dalam OPEC Plus akan memutuskan untuk melonggarkan pembatasan pasokan mereka gitu ya. Ada pertemuan mereka ya minggu ini dengan ekspektasi juga bahwa dunia semakin pulih gitu ya, atau ekonomi global semakin membaik dari pandemi COVID-19. Untuk hari ini ada rilis data GDP daripada Australia dan juga PMI untuk bulan Februari dari China ya. Ya, foreign flow kemarin terjadi net buy sebesar 27 miliar saja, tidak terlalu banyak. Sehingga total flow year to date net buy di 7,99 triliun. Untuk berita pertama ada Elnusa atau Elsa. Elsa membukukan kenaikan laba, penurunan laba 30% ya, menjadi 249 miliar di tahun 2020 ya. Yang kedua ada HIL atau PT Medika Loka Hermina. HIL ini berencana melakukan buyback dan juga sudah mengalokasikan budget senilai 80 miliar rupiah. Buybacknya akan dilakukan sebesar rencananya 19 juta lembar saham dengan pembelian setinggi-tingginya di 4.800 per lembar saham. Terakhir ada PT Sawit Sumber Mas Sarana atau SSMS. SSMS mengalokasikan capex atau belanja modal untuk tahun 2021 ini sebesar 550 miliar rupiah. Untuk rekomendasi teknikal hari ini ada ICBP pertama, spek buy 8700, TP1 8975, TP2 9300, stop loss 8450. Lalu Tekim spek buy juga 14550. Kemudian target price pertama 15.400, target price kedua 16.700.
Stop loss di 13.800. Lalu ada S Hardware, spec buy 1550, TP1 1600, TP 1640, stop loss 1490. Ini juga nanti rencananya ada besok ada talk dengan juga mengundang RHB Asset Management yang akan dimoderasi oleh ini ya, wealth manager kita. Jika tertarik, boleh daftar link webinar di link berikut ini ya. Ya, saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Nanti kita akan bahas satu persatu juga. Demikian, silakan jika ada pertanyaan ditulis. Terima kasih. Bahas satu persatu. Dengan pertanyaan pertama, Pak Rio menanyakan ASI, Unilever, BNI. Astra Internasional masih dalam tren bearish-nya dalam sebulan terakhir ini, sejak akhir Januari sih. Dan sayang ini juga cukup dilego oleh asing beberapa waktu ini ya. Sehingga cukup ada tekanan jual yang lumayan di Astra Internasional ini. Tapi kalau kita perhatikan memang dekat-dekat MA 200 ini menarik jika ingin dipakai untuk koleksi. Dan juga setara dekat-dekat dengan low pada akhir-akhir tahun ya.
yaitu sekitar 5.300, 5.300-an, 5.325. Sehingga level tersebut jika ingin koleksi buy on weakness boleh diperhatikan. Untuk saat ini memang ini dekat-dekat dengan resisten saat ini, yaitu MA9 agak sulit ditembus beberapa waktu terakhir. Potensi masih ada peluang untuk menuju ke bawah dulu, kecuali kalau memang kuat untuk breakout, peluang untuk next resistance di 5.800. Gimana untuk Unilever? Unilever cenderung flat saja kemarin ditutup, dan MA20 nampaknya akan diuji kembali di 7.000 rupiah ya. Perjalanan memang atau pergerakan maksudnya masih dalam tren bearishnya gitu. Sudah di bawah MA200 juga, dan walau sempat tertembus atau terlampaui pada 19 Januari ya, tapi ditutup di bawah level MA200 tersebut. Saat ini 7.000 dulu sih untuk jadi resistance. Lalu resistance kedua 7.175. Untuk BNI gimana? BNI 6325, 6400. Terlebih dahulu untuk jadi resistance di BNI masih menarik si BNI, apalagi jika breakout dari high sebelumnya ke 6700, itu kan resistance yang paling tinggi ya, seperti itu untuk yang akan diuji, dan jika breakout dari sana akan jadi tren yang sangat positif atau jadi bullish ya untuk BNI. Lalu Pak Wisber, Agro, BMRI, UT, BJBR. Agro kecenderungan masih di sini-sini aja seperti itu, di 1.300-1.400-an, dan belum ada pergerakan lagi dalam atau sejak tanggal 25 kemarin ya. Kan tetapi memang pergerakan sih masih terus bergerak di atas MA5 dan MA9 juga, sehingga juga peluang untuk terus melaju masih ada sebetulnya. Tapi ya waspada saja, dan terus dipantau support di 1.300 terlebih dahulu, resistance di 1450 paling dekat. Gimana dengan BMRI? BMRI
sempat sentuh support hari Senin cukup baik pantulannya, dan sekarang jika sudah punya ya di hold aja masih boleh. Moving average juga mengindikasikan golden cross. Kemarin tempat paling tinggi 6650 ya. Next resistance ya di sekitar situ 6700, lalu ke 6750 hingga 7000. Kita terus breakout. Untuk United Tractor United Tractor 22.200 bisa jadi supportnya, atau 22.300 support dengan resistance 23.700 hingga 24.400 ya. Dan sekarang sih masih dalam rentang sideways-nya tersebut ya. Yang ingin koleksi boleh tunggu di 22.300 atau 22.400 tersebut. Berikutnya BJBR. Juga masih stagnan BJBR. Jika masih punya sih di hold juga tidak apa-apa. Resistance paling enggak sekarang paling dekat 16.40, 16.30 dulu. Setelah itu resistance berikutnya di 1700 ya. Gadgetel booming Kalbe, Pak Andri. Gadgetel kurang lebih berada dalam rentang supportnya sih sekarang. Ya, di 8.30, 8.35. Pergerakan cenderung masih sideways saja dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir seperti itu. Resistance sehingga 880 hingga 910 untuk di resistance sementara di gajah tunggal. Bumi Resource makin kemarin volume makin tipis sehingga pergerakan harga belum kemana-mana juga. Di sekitar 60-an ya. Memang dalam intraday kadang juga cukup volatile, sehingga hati-hati juga. Dan untuk trading harian saja jika memang ingin stylenya seperti itu untuk trading harian. Tapi jika stylenya bukan seperti itu, nampaknya rugi saja dulu niatnya untuk investasi di bumi. Kemudian Kalbe Pharma penguatan 2 hari ini cukup baik sih. Di resistance tidak jauh lagi di 1600 dulu. Kalau sudah punya ya di hold masih boleh. 1600 jika tembus berpotensi menuju
ya 1680 hingga 1700-an. Pak Ferial, ASI, BRPT, XL, ASI-nya sudah sempat dibahas tadi. BRPT berusaha membentuk low yang terus lebih tinggi atau higher low, cukup baik performanya sejak menyentuh level 1020 ya. Ya, level resistance masih terus diuji di 1100 ya, 1100, 1105. Jika berhasil breakout dari sana, level high sebelumnya yang akan diuji ya 1200-an ini. Lalu ada XL. Performa daripada XL cukup baik sih, khususnya 3 hari ke belakang. Sekarang menguji MA20 dia. Dan positif juga pergerakannya jika berhasil breakout daripada MA20 ini, itu 2250 yaitu 2250 berpeluang untuk menguji level-level 2400-an ya. Sekarang trennya memang masih bearish dan MA20 jadi kunci untuk pembalikan arah tersebut. Jika berhasil breakout sangat baik dan permulaan daripada reversal di XL bisa saja terjadi. Jika pertanyaan juga baru bisa collect, apakah bisa collect hari ini? Untuk XL masih sih ya buy on weakness lebih baik sih memang. Level-level di sekarang masih boleh 2250, 2260 ya. Kemudian Pak Hendra mention CTRA mana tadi? Oh, Java satu lagi. MNCN membentuk double bottom kemarin, berpeluang untuk yang merupakan pola bullish reversal juga, harus cukup baik dengan resistance area di sekitar 1250. Tapi saat ini pullback sedikit dan masih oke sebetulnya.
Support MA20 masih boleh dipakai 1080 hingga 1050 atau 1070, 1080 hingga 1070 di MNCN support uh, dekatnya saat ini ya. Kemudian CTRA-nya CTRA setelah berhasil breakout masih going strong. Level sekarang di 1200. Jika baru ingin koleksi masih boleh sih 1175, 1180 hingga 1200. Level resistance kembali lagi menguji 1250 atau ya high sebelumnya juga 1240, 1250 hingga 1300-an lagi akan diuji ya. Oke, kita perhatikan level sekarang kurang lebih sudah jauh melampaui level pre-pandemi. Dan level sekarang kurang lebih terakhir tersentuh 2019 ya. Untuk CTRA. Kemudian Java penguatan beberapa hari ini meninggalkan gap juga sehingga cukup rentan untuk adanya si profit taking yang akan menutup mulut gap tersebut. Tapi jika sudah punya ya dan asumsi sudah punya average di bawah juga sehingga capital gain-nya cukup lumayan yang ingin di realisasikan dulu profitnya masih boleh. Level-level di level dekat-dekat 1600 hingga 1630 bukan level sell terlebih dahulu. Nanti kalau ingin buyback setelah menutup gap di 1530. Pak Robert, INKP Adro BRI. INKP kecenderungan sudah berbalik arah sih Pak sejak performa bullish trennya yang cukup panjang sejak bulan Maret lalu lah ya. Ketika pandemi berlangsung sempat sideways sebentar periode September ya atau Juli Agustus hingga Desember 2020. Nah, baru dari awal-awal 2021 hingga akhir Februari ya terakhir bull INKP saat ini sedikit agak sudah patah tren sehingga peluang untuk berbalik arah paling nggak menjadi sideways atau bisa saja menjadi bearish lagi masih ada sehingga awas pada saja di situ. Level support yang boleh diperhatikan berapa? Kurang lebih level 2 hari lalu dekat-dekat sempat tersentuh juga sih, yaitu level 12.700, 12.500 untuk menjadi support di INKP. For resistance-nya 13 ribuan dulu, 13.500 hingga 13.900 di dekat dengan MA20 juga. Adro
belum bergerak kemana-mana sih, Adaro masih sideways aja. Ya, jika ingin trading ya manfaatkan saja di range harga sini 1175, 1170 untuk support atau entry point-nya dengan resistance 1230. Payuan Budi XL kapan sell? XL sih masih tadi seperti kita mention juga, berpeluang merupakan awal daripada pembalikan arah, sehingga ditahan saja masih boleh. Paling enggak tunggu hingga 2400-an jika ingin sell XL. Ureni, BMTR, Sril, DKFT jika ingin invest. BMTR memang setelah bullish trend juga sejak September Oktober tahun lalu, berakhir di Januari, sempat turun dan sekarang agak stabil atau konsolidasi di bulan Februari ini ya, hingga Maret sekarang. Sih pergerakan masih dalam tentang sideways-nya saja, sehingga menarik juga jika ingin koleksi di masa konsolidasi tersebut. Tapi juga memang sih kita belum terlalu cover juga BMTR-nya gimana untuk tensi jangka panjang ya. Kalau kita melihat daripada pergerakan harga, kan sudah jauh daripada level high-nya ya, yang sempat berada di atas 1000-an. Sehingga ya upside potensial mungkin masih ada seperti itu ya. Lagi Pak Lok Keng Hong juga di situ, tapi angka baiknya sebelum Bu Reni masuk juga melakukan kajian juga sendiri untuk potensi BMTR bagaimana. Kemudian sekilas mengenai BMTR, rasionya memang terlihat cukup murah sih, 4 kali saja PE annualized dengan PBV hanya di 0,4 kali. Sekilas sih memang cukup menarik ya value ya. Sril gimana Sril? Sekarang jika ingin koleksi masih boleh sih, tapi ini untuk jangka panjang juga jika mau buy on weakness ya. Angka baiknya tunggu di sekitar MA 200 ini sih, kemarin cukup jadi support yang lumayan. Itu di sekitar 215. Jadi jika tidak sampai dari 220 hingga 215 masih boleh sih range tersebut untuk buy on weakness. Trail memang salah satu small cap yang cukup baik sih ya dari kinerjanya. Meski demikian memang kadang likuiditas di pasar tidak terlalu tinggi di Sril, sehingga cukup menghambat juga di pergerakan hariannya ya. Sril juga masih jauh daripada high-high sebelumnya, dan sempat bergerak di level 300-an ya, 300-an, 400-an. DKFT gimana? DKFT ini
Enggaknya sih memang masih merugi dan 2020 juga cukup dalam kerugiannya. Sebelum 2020 pun memang merugi ya perusahaan. PBV saat ini kurang lebih di 1,4 kali, tapi karena merugi tersebut sih, kecuali memang ada prospek yang lebih untuk DKFT, kami belum sadar tentang hal itu sih, tapi sehingga cukup cukup boleh dipikir dua kali jika ingin investasi jangka panjang di DKFT gitu. Pak Daniel, cara mengikuti tren bank-bank kecil ini agak sulit sih memang, karena terkadang mereka contohnya likuiditas tidak banyak, uh, tiba-tiba tinggi sekali, dan sehingga sensitif juga pergerakan harga pada arus dana yang terjadi. Memang mengejar kadang tidak tidak ini ya, tidak dianjurkan, karena resiko semakin besar tapi upside semakin kecil gitu ya. Tapi jika ingin berspekulasi ya berspekulasi memang ya, mumpung memang juga di tengah ramainya sentimen ya, termasuk digitalisasi atau akuisisi bank-bank kecil yang memang juga uh, di atau gencar gitu ya dilakukan, karena memang peraturan OJK yang mengharuskan menaikkan modal dasar bank-bank tersebut. Nah, tinggal memang sekarang sih masih spekulasi gitu. Seperti itu sih Pak Daniel, semoga menjawab. Kemudian Tins, untuk Bu Dewi. Oke Tins, seperti terlihat tadi di awal webinar, pergerakan harga memang cukup tertekan sejak waktu itu sempat naik sangat tinggi gitu ya, hampir di 30.000 dolar. Sekarang balik lagi ke level 20 ribuan, 24.000 sih IT-nya ya, lebih tepatnya. Pergerakan harga saat ini uh, masih berpotensi untuk terkoreksi sih, dengan support 1980 atau 2000 hingga 1980. Kecuali memang ada dorongan harga atau dorongan berita yang kuat juga mengenai prospek komoditas timah, mungkin ada lonjakan-lonjakan kembali di beberapa hari ke depan. Tapi saat ini pantau saja dulu support tersebut. Level resistance jika ada pantulan paling nggak 2150
Jadi resistance yang diuji. Bu Lydia, LPPF, MAPI, Beris, Antam. PPF kemarin atau 2 hari lalu ya. Kemarin deh ya, kemarin penguatannya cukup besar untuk dan juga diikuti volume yang cukup tinggi juga PPF. Pergerakan hari ini mungkin rentan aksi profit taking. Dan juga memang tentu resistance sebelumnya, maksudnya sempat melampaui resistance sebelumnya. Potensi masih ada sih sebetulnya hingga 1440, 1450. Tapi alangkah baiknya kalau belum ada posisi, beli saat koreksi saja di 13.50 jika ingin beli ya, hingga 13.10. Sehingga masih bersabar terlebih dahulu. Kemudian MAPI masih dalam tren uptrendnya sih. Jika sudah punya posisi ya di hold masih boleh dan dijaga saja MA9 atau MA5 ini dengan support 830, 825. Resistance level range-nya mungkin di sekitar 900-an. 950 hingga 900 hingga 950. Breeze akhirnya di level 3000 sempat waktu itu tersentuh 2-3 hari lalu. Dan sekarang kembali lagi menguji level tersebut sih. Di hold juga masih boleh untuk Breeze. Lalu Antam kurang lebih dekat-dekat support di 2700 lah ya. Jika baru ingin koleksi boleh perhatikan level tersebut. Kalau sudah punya ya tergantung juga average di mana, tapi overall sih masih konsolidasi sini masih boleh untuk di hold ya. Kecuali breakdown daripada 2700 baru boleh pikirkan kembali trading plan-nya. Di bawah 2700 support selanjutnya di 2590, 2600. Pak Subur, untuk NTP, ICBP, NDF apa sudah waktunya koleksi? NTP sepertinya demikian ya, karena juga pergerakan 2 hari ke belakang cukup baik, tapi memang lebih bijak menunggu ketika ada koreksi kembali Pak Subur. Dan juga kemarin enggak sih ya, enggak menunjukkan gitu. Level paling enggak 13.500 hingga 13.200 mungkin range yang lebih ideal untuk koleksi NTP. CBP demikian juga dengan INDF. CBP masuk rekomendasi teknikal juga hari ini, berusaha untuk berbalik arah, kita lihat. Dan range INDF malah udah duluan ya. INDF level range 6200-an ini masih boleh dipertimbangkan sih, apalagi untuk jangka panjang.
CBP range koleksi di 8600-an. Ya 8600-an masih boleh lah. Di bawah 8700. Akra dan Hoki, Pak Zalfikar. Akra kecenderungan berpotensi menguji supportnya lagi di 3250. Sesuaikan saja jika beringin koleksi, mungkin boleh perhatikan level support tersebut. Padahal kemarin-kemarin sempat menyentuh 3500-an ya, yang merupakan level resistance juga yang jadi sangat penting jika berhasil ditembus oleh Akra. Tapi overall uptrend sih ya, walaupun memang tidak terlalu smooth gitu ya. Pergerakan uptrend sejak akhir tahun lalu. Saat ini sih pantau dulu support di 3200-an tersebut, 3250. Kalau Bollinger Band bisa saja mensinyalkan bisa saja pergerakan Akra mungkin akan sideways dulu atau tidak terlalu volatile seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga ya periode ini bisa saja periode konsolidasi sih, tapi pantau aja dulu bagaimana ke depan untuk Akra. Oke, bagaimana? Oke, boleh juga untuk level range harga sekarang untuk dikoleksi kan level 270-an, sedikit di bawah level sekarang masih boleh, dengan resistance 290 belum balik lagi menguji 300-an ya. Pak Rusda, PTBA, MNCN, Kalbe, Pegas ya. MNCN-nya sudah. Kalau PTBA saat ini berusaha menguji MA50 2850 hingga 3000 untuk jadi resistensi. Kalau masih bagus pergerakan di PTBA, masih semenjak menyentuh bottom pada 5 Februari lalu, 4 Februari, cukup baik pergerakannya dan berusaha terus menguji resisten berikutnya. Untuk Kalbe, masih dalam rentang sideways-nya sih, tapi boleh juga Kalbe di level sekarang dengan 1600 resistance paling dekat sebelum jika breakout dari resistance tersebut cukup baik dengan berpotensi menuju 1650 hingga 1700 ya. Pegas bagaimana? Pegas masih di sini-sini aja di 1500-an, 1450, 1520 ya, sekitar situ. Level resistance paling 1520 lagi hingga 1570. Bu Leni PTPP. PTPP masih dalam rentang sideways-nya dengan support
ya 1610, 1600, sehingga jika masih punya average di bawah itu ya ingin di hold ya boleh sih, dengan asumsi ya apa, konsolidasi ini akan menghasilkan trend uptrend lagi gitu ya. Tapi pantau juga tetap 1600 merupakan support yang penting juga. Resistance paling enggak ya sekarang di level 1600, 1725 dulu lah ya, 1725 hingga 1825. Bu Levi HMSP gimana? Java info. Untuk Javanya sudah. Kalau HMSP kemarin penguatannya cukup kuat ya, hingga menopang IHSG juga. Tapi pantau saja dulu sih HMSP jika belum ada posisi. Sekarang di MA 200 akan jadi krusial juga apakah berhasil breakout dari level tersebut. Jika berhasil breakout, resistance berikutnya 1525 terlebih dahulu. Inco bagaimana? Lima 5750 untuk jadi support dulu Inco. Dan boleh pantau jika ingin koleksi, baru ingin koleksi di Inco di level tersebut. Karena memang juga pelemahan harga ini dibarengi dengan pelemahan harga nikel juga tadi di global masih di level tinggi sih ya, tapi mungkin hanya pullback sementara, tapi sambil dipantau juga harga komoditasnya bagaimana. Tadi 5750, 5740 untuk support dan range koleksi. Jika ingin bersabar lagi tunggu di bawah ya level 5500, 5600 ya. Untuk koleksi asumsi kalau breakdown daripada support yang pertama tadi. Untuk info MPPA gimana? MPPA udah terbang lagi duluan. Agak sulit sih untuk dikejar kalau level sekarang, sehingga potensi pullback masih ada. MPPA ini harga belum kemana-mana sejak 2018. Paling tinggi 104. Level harga sekarang merupakan terakhir tersentuh pada 2019 ya. Level tertinggi 5 tahun atau kalau sejak 2019 ada di 400. Masih jauh sih. Sekarang di 346, tinggi 416, mungkin level tersebut bisa dijadikan sebagai referensi terlebih dahulu. Tapi untuk koleksi sih agak ketinggian, jadi waspada dulu dan tunggu koreksi untuk baru masuk lagi. Asri, PTBA Pak Triadi, PTBA-nya barusan sudah. Alam Sutra, MA20 jadi support dulu kelihatannya 236, 234. Tapi overall properti mirip-mirip juga, walaupun ini belum breakout daripada high sebelumnya seperti tadi CTRA ya, dan juga SMRA.
sehingga level resistance masih boleh dipakai 280, 28, 280, 284 hingga 290. Level-level resistance asli yang boleh diperhatikan. Demikian Pak Triadi. Dan nampaknya juga pertanyaan Pak Triadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Sudah kurang lebih 1 jam kita membahas market hari ini, dan apakah kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di esok hari, dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.